Dalam sejarahnya, Arab Saudi dikenal sebagai negara bersuhu panas. Akan tetapi ternyata tak menutup kemungkinan kalau salju turun di atas negeri Arab tersebut. Fenomena salju di Arab Saudi sudah beberapa kali terjadi. Namun hal ini selalu mengejutkan masyarakat di dunia karena disebut sebagai tanda akhir zaman. Namun di tahun yang modern ini, turunnya salju malah digunakan masyarakat sebagai destinasi wisata baru. Lihat mana pernah Arab mengalami salju, sekarang Arab sudah salju, bahkan banjir-banjir dengan hujan. Lihat bagaimana yang dikatakan Rasulullah kepada Muadz bin Jabal, bagaimana kata Rasulullah kepada para sahabat, apabila negeri Arab ini sudah menjadi kaya raya dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini sekaranglah zamannya, kata Syekh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari yang kalian jalani akan semakin buruk daripada yang sudah kalian lewati. Dan hari-hari yang ke depan yang akan kalian hadapi akan semakin berat, semakin buruk daripada hari yang sedang kalian jalani. Maka dengan dasar hadis ini Nabi perintahkan isbiru. Senjata kalian cuma adalah bertahanlah. Arti isbiru itu kan bertahan, bersabarlah. Kebalik, tidak bersabar, ini akan tetap terjadi. Bersabar kita itu lebih baik karena lebih menenteramkan di hati, lebih kuat menerima takdir dan lebih ikhlas menjalani ujian daripada kelisak pusui dalam keadaan panik, dalam keadaan menggerutu, mencaci maki, berguling-guling, bentur-benturkan kepala. Memang akan berubah keadaan? Kan tidak, Pak. Jadi bersabarlah, itu pilihannya tidak ada lagi. Sabarlah, kata Rasulullah. Hari-hari yang kalian jalani pada masa itu adalah lebih buruk daripada yang telah kalian jalani, yang telah kalian lewati. Dan hari-hari yang akan kalian hadapi ke depan lebih berat dari hari yang sedang kalian jalani. Dengan dasar ini, saya yakinkan kepada Bapak Ibu semua, sebab hari-hari kita ke depan memang luar biasa. Sama-sama cari salah 3 bulan yang akan datang dari kini. Ini bulan apa, Pak? Agustus, September, Oktober, November. Sama-sama kita lihat apa yang akan terjadi dengan muka bumi kita ini. Memang sangat berat. Seberat apapun juga, masih sempat nggak kita bersiap-siap dari sekarang? Insya Allah. Apa yang kami lakukan sekarang? Tidak banyak. Dan Bapak akan lihat, dan Bapak akan rasakan, Ibu akan rasakan. Tak lama lagi semua yang saya sampaikan ini akan jadi kenyataan. Ya, karena kota tempat yang tidak aman lagi untuk di tempat tinggali. Ketika orang kelaparan, dalam hadis sahih Nabi mengatakan tetangga akan tega tetangganya gara-gara makanan. Di Amerika, Pak, sudah mulai orang mengabrak-abrik toko-toko, mal-mal yang ada karena lapar. Ratusan juta orang-orang gara-gara ini sekarang menjadi miskin di Amerika, Pak. Jangan tanya Cina lagi. Jangan tanya negara yang sekarang sudah mengalami ujian yang hebat-hebat. Di Singapura sudah mengalami krisis, resesi ekonomi. Ya, begitu juga Jepang, Inggris, Jerman, Prancis dan lainnya, hancur ekonomi mereka. Italia, Allah. Wahai ayah bunda sekalian, saya anjurkan, ayo, ketika saya berbicara ini semua ini bergantung pada finansial, ya, bergantung kepada finansial. Bapitih bisa, kalau tidak bapitih solusi terakhir bagi yang tidak punya duit adalah ini solusi yang paling masuk akal, solusi yang paling mudah dikerjakan oleh siapa saja, yaitu aktsiru minal a'malis salihah wa tawakkalu 'alallahi bid-du'a'i wal yakin. Itu dia solusi yang paling masuk akal. Perbanyak melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan soleh. Kemudian bertawakallah kepada Allah dengan keyakinan, berdoalah dengan keyakinan. Maka di hari-hari sulit itu Allah akan tolong kita. Ini saya akan sebutkan beberapa kisah. Awal-awal mengaji tadi saya sampaikan, saya sebutkan beberapa kisah. Contoh yang pertama, oi ayah bunda, saudara-saudariku, menurut ayah bunda semua, amal soleh yang kita kerjakan sekarang ini menolong kita di dalam kubur di hari kiamat kelak apa tidak? Di dunia bisa menolong kita apa tidak?
Contohnya ada tidak? Ada contohnya. Ternyata amal soleh kita kerjakan di dunia yang memang diridhoi oleh Allah, bisa kita panggil Pak untuk menjadi penyelamat kita di hari-hari susah. Contohnya 3 orang yang terperangkap di dalam gua. 3 orang ini nggak pernah janjian. Mereka sedang safar dan tiba-tiba hujan lebat datang. Yang ini masuk, yang ini masuk, yang ini masuk. Ketemu mereka di dalam. Ketika mereka menunggu hujan reda, tiba-tiba batu yang sangat besar menggelinding dari atas menutupi pintu. Dan mereka pun terjebak, tidak bisa keluar. Jangankan 3 orang, 30 orang, bahkan mungkin 50 orang mendorongnya, takkan terbuka, takkan bergerak itu batu yang besar. Tertutuplah pintu gua. Pintu gua gadangnya tuh sekadang sehelai apa? Ini nih, seperti ini. Hanya sebesar jendela, hanya masuk 1 orang dari samping. Maka yang satu berdoa. Dia panggil amal soleh yang pernah dia buat. Ya Allah, dulu hamba pernah melakukan ini. Hamba pernah mengamalkan ini ya Allah. Bila amalan itu engkau terima dan engkau ridhoi ya Allah, hamba hari ini mohon kepadamu, bukakan pintu gua yang tertutup oleh batu besar ini ya Allah. Allahu Akbar. Bergeraklah batu itu, bergetar sampai ke dalam. Gerakan batu itu menyebabkan di dalam ruangan gua bergetar. Terbuka, luar biasa Pak. Tapi sayang, masih tangan baru yang bisa keluar. Pintu gua tuh keteknya, bergeraknya lah terbuka, cahaya lah masuk, tapi baru tangan yang bisa keluar baru. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, hamba dulu melakukan amalan ini dan ini dan ini ya Allah. Bila engkau suka dengan amalan itu, bila engkau terima amalan itu, hari ini hamba mohon kepadamu ya Allah, hamba bertawassul kepadamu dengan amalan hamba itu. Ya Allah, bukakanlah pintu gua yang tersumbat oleh batu ini. Bergerak kembali. Sudah 2/3, baru batih paho bisa keluar baru. Alun terbuka saudalahnya lah. Kepala masih tersundak, ya. Kemudian badan masih belum bisa keluar. Yang terakhir berdoa, ya Allah, hamba dulu punya pegawai, ketika dia gajian dia sudah tidak ada ya Allah. Lalu pegawai tersebut menghilang saja. Gajinya itu hamba belikan kepada kambing ya Allah. Kemudian kambing itu berkembang biak sampai penuh satu bukit oleh kambing itu ya Allah. Datanglah pegawai itu satu hari setelah sekian tahun, dan dia menanyakan mana uangku, gajiku dulu. Aku tunjukkan kepadanya, tuh bukit itu, di seluruh di atasnya ada kambing. Seluruh kambing itu adalah dari bibit kambing yang saya beli dari gaji kamu. Ambillah berapa kamu mau. Ternyata dia ambil semua ya Allah. Dia ambilnya sudah Allahnya. Tidak ada perasaan sekitar Allah hendak. Ya Allah, hamba tidak menyesal, hamba tidak berkeluh kesah, karena itu memang milik dia. Jika engkau ridha dengan amalan hamba itu ya Allah, jika engkau terima, bukakanlah pintu pintu gua yang tertutup oleh batu ini ya Allah. Terbuka seluruhnya, mereka pun keluar. Coba lihat amal soleh yang pernah kita kerjakan dulu ketika masih hidup. Dalam hidup ini bisa dipanggil Pak, bisa dipanggil dan bisa menjadi asbab penolong kita hari ini. Jangan lupa-lupa itu. Selama ini kita selalu dibayangkan bahwa amalan ini nanti bermanfaat di hari kiamat saja, nanti hanya bermanfaat di alam kubur saja. Tidak, wallahi tidak. Dia akan bermanfaat ketika kita masih di dunia. Contoh, berapa umurnya dipanjangkan oleh Allah dalam gua? Ditambah 309 tahun. 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, ya, tanpa mereka melaksanakan apa-apa, dan umur mereka tetap diawetkan oleh Allah, badan mereka tetap awet dan mereka hidup sehat. Gara-gara apa itu? Berkat akidah dan amalan mereka yang masya Allah ketika mereka masih ada di alam lepas. Allah jadikan akidahnya yang benar-benar murni, amal solehnya yang luar biasa, menjadi asbab panjang umurnya. Coba lihat di dunia, amal soleh itu sudah berguna di dunia. Atau contoh yang lebih sederhana, di dunia itu bermanfaat.
Ada tidak di antara ayah bunda yang sudah terjepit oleh hutang sekarang?